Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik 9 untuk uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji-uji SPSS untuk data primer ini terdapat pada uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik ini, pada materi kemarin saya sudah membahas uji normalitas dan sekarang saya akan membahas uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Pertama, untuk uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerans dan lawannya variance inflation factor, VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor, VIF, pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Tolerance value lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, Zipred, dan Sresit. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipred dengan residual Sresit. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Sresit dan Zipred yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terdapat terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut, UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu untuk uji heteroskedastisitas dengan uji PAK. Menurut Ghazali, uji PAK mengemukakan metode bahwa variance S kuadrat merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji PAK menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke SPSS. Nah, di sini kita akan menguji multikolonialitas. Pada uji ini kita bisa menganalisis, lalu regression, linear. Nah, di sini dependennya prestasi praktikum dan independennya kemandirian belajar. Untuk statistiknya, di sini kita pilih collinearity diagnostik, lalu continue. Di sini, lalu untuk plotnya kita kosongkan dahulu. Lalu untuk save-nya juga kita kosongkan. Nah, pada uji multikolonialitas kita hanya melihat tabel koefisiennya saja, di mana dependennya itu dependennya variabelnya itu prestasi praktikum. Nah, untuk tolerance value lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini berarti tidak terjadi multikolonialitas. Lalu selanjutnya pengujian uji heterokedastisitas. Kita analyze. Lalu regression, linear. Lalu sini kita plots. Untuk Y-nya kita bisa masukkan Stresit, dan untuk X-nya kita masuk Zipret. Nah, ini merupakan grafik scatter plot. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, teman-teman, bisa kita lihat pada data ini, tabel seperti ini. Lalu selanjutnya kita transform compute variable. Nah, di sini kita tulis ABS underscore res 1. Nah, untuk di sini kita pilih all. Lalu untuk function and special variable-nya kita pilih ABS. Nah, lalu di sini kita tulis ABS dalam kurung, kita masukkan unstandardized. Kita masukkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita lanjut pengujian. Nah, selanjutnya kita analyze regression, linear. Lalu untuk dependennya, sini kita masukkan ABS res 1. Nah, untuk independennya sama. Lalu statistiknya kita di sini pilih estimate, covariance metric, dan collinearity diagnostic. Lalu continue.
Lalu selanjutnya untuk plots-nya masih sama. Untuk Y-nya stressit dan X-nya zipred. Nah, untuk save-nya kita bisa kosongkan ya teman-teman. Di sini sudah kosong. Lalu continue. Lalu nah, jadi di sini kita hanya melihat tabel koefisien. Jika nilai probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu kita lanjut ke pengujian berikutnya. Di sini kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini kita bisa tulis S2. Di sini all, dan pilihan untuk di sininya kita pilih LN. Nah, lalu di sini kita tulis LN. Unstandardized, kita masukkan. Lalu di sini kita kalikan, kita masukkan lagi unstandardized-nya. Lalu tutup kurung. Lalu selanjutnya kita transform compute variable lagi. Di sininya kita tulis LN underscore S2. Lalu di sininya kita bisa tulis LN dalam kurung. Ini ya, kita masukkan teman-teman. Seperti ini. Lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita bisa menganalisis regression linear. Lalu kita untuk dependennya kita di sini kita masukkan LNRES. Lalu di sini bisa kita jelaskan jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekian pengujian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.